Pak Bupati. Generasi muda sekarang kan, terutama generasi Z ya kita sebut seperti itu, lebih banyak ke gadget dan secara literasi kan mereka kurang. Nah, apa pandangan Pak Bupati untuk generasi muda zaman sekarang? Ya, kita zamannya sudah zaman digitalisasi, ya, zaman digitalisasi, sehingga anak-anak muda sekarang memang harus melek digital, Tapi jangan lupa bahwa kita tidak hanya butuh teknologi, tetapi kita butuh sentuhan-sentuhan emosional yang belajarnya tadi dengan bertatap muka, dengan bertemu langsung, dengan belajar kepada, kalau kita bicara sekolah gitu ya, kita bicara sekolah, ketemu dengan guru mengajari ilmu, atau kalau kita sekolah guru, kalau kita di keagamaan ya kiai ya, gitu kira-kira. Nah, disitulah ada belajar emosional, ada belajar bagaimana kita berakhlak yang baik, akhlakul karimah, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati guru kita, bagaimana menghormati orang lain yang lebih tua, dan bagaimana kita menyayangi sesama, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda. Itu sangat-sangat penting kehidupannya. Sehingga generasi Z sekarang jangan hanya melulu belajar tentang intelektual, karena di lapangan itu sejatinya yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itulah di situ kecerdasan emosional. Dan jangan lupa lagi, yang menjadikan kita sukses itu adalah kecerdasan spiritual. Sehingga kalau menurut para ahli itu, kalau menurut surveinya, suksesnya orang di luar itu 80% karena kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Hanya 20% kecerdasan intelektual. Sehingga bagi para generasi Z, ayo kita belajar intelektual, tetapi jangan lupa bahwa kita harus belajar emosional. Kita menghargai orang tua, kita menghormati orang tua, dan jangan lupa bahwa penentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga itu harus dikolaborasikan, sehingga sukses di sana itu sukses yang akhlakul karimah, sukses yang bisa dinikmati oleh diri sendiri, keluarga, dan oleh masyarakat secara lebih umum, lebih luas. Kira-kira itu. Potensi Kabupaten Pemalang, mungkin potensi Kabupaten Pemalang apa saja sudah tergarap, dan ke depan apa saja yang akan dikerjakan? Oke, baik, terima kasih Surah Merdeka. Alhamdulillah di Pemalang potensi sumber daya alamnya luar biasa. Kita alhamdulillah dikaruniai sama Tuhan, ada di Kabupaten Pemalang ini kita punya laut dan punya darat, punya laut dan punya gunung. Nah, punya laut dan punya gunung. Di laut kita potensi lautnya, potensi pengolahan ikannya, kita ada ikan bandeng, yang ikan bandengnya cukup cukup diminati oleh beberapa pengusaha bandeng. Dan yang sudah kita olah di Bandeng ini ada bandeng salto, itu kebetulan di lokasi di Kecamatan Unjami sudah kita olah. Yang kedua, kita juga kemarin untuk terkait dengan penangkapan ikan laut, kita juga kita bangunkan kemarin berdana dari pusat DAK, itu kita bangun dermaga Mojo untuk peningkatan jumlah penangkapan ikan di laut. Nah, itu juga salah satu potensi yang sudah kita lakukan di Kabupaten Malang untuk menambah pendapatan, untuk menambah ekonomi masyarakat. Di laut juga kita punya potensi yang lain, potensi wisata. Nah, potensi wisata juga kita punya, ada Widuri yang sudah cukup terkenal, dan itu memang masih ke depan masih butuh pengembangan, bagaimana bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi. Memang sudah kita bangun, tetapi masih perlu ada pengembangan di wisata Widuri. Kita juga punya wisata Bakau, itu ada di Mojo, itu juga cukup bagus, tetapi memang belum maksimal untuk pengembangan terkait wisata. Jadi untuk di
daerah pesisir itu kita ada potensi potensi ikan bandeng tadi, terus ikan laut, terus ada potensi wisata, itu wisata Widuri, wisata Bakau dan Bakumujur. Kita juga selain daerah pantai, kita punya gunung, alhamdulillah, Gunung Slamet. Di situ juga potensinya banyak. Ada potensi pertanian tentunya, pertanian. Nah, padi kita salah satu adalah penyumbang surplusnya padi di Jawa Tengah. Pemalang surplus untuk padi yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi kita menyumbang salah satu penyumbang devisa padi untuk di Jawa Tengah. Padi sudah peran kita sudah lakukan untuk meningkatkan produktivitas, lebih bagus lagi. Kita bagaimana bantuan kepada masyarakat melalui kelompok tani. Kemarin kita sudah lakukan, ada bantuan gimana cara menanam dengan mekanik, gitu, menanam, terus bantuan memanen dengan mekanik, dengan alat, terus menggaru atau tanah itu dengan alat, kita kasih bantuan beberapa. Di samping itu kita juga punya potensi, selain padi ada jagung juga. Jagung juga kita potensinya banyak, ada di daerah Randu Dongkal, Larumpring, itu juga kita banyak tanaman jagung. Kalau untuk padi banyak kita di Kecamatan Tarukan, itu dengan luas yang begitu luas, berapa ribuan hektar, 6.000 hektar itu untuk tanaman padi. Dan di situ untuk padi banyak di Kecamatan Tarukan. Untuk jagung kita juga kemarin kita bantu, ada alat yang untuk meretelin jagung itu, untuk meretelin jagung dengan alat. Nah, kita bantu juga kemarin untuk kelompok tani jagung. Selain padi jagung, kita juga di daerah Kecamatan Pulau Sari kita punya potensi sayur mayur. Di situ sayur mayur, ada kentang, ada wortel dan sebagainya, cukup subur ditanami di situ, dan sudah banyak kita juga mengimpor keluar ke daerah Malang untuk mensuplai di daerah Purbalingga, daerah Purwokerto, juga daerah Kalongan dan sekitarnya, untuk daerah kota. Kita juga sudah mensuplai sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Malang. Selain potensi pertanian, kita juga potensi wisata juga di gunung. Nah, kita yang sudah kita lakukan dan masih perlu pengembangan itu ada di Bukit Tangkeban. Wisata Bukit Tangkeban di Kecamatan Pulau Sari itu juga sudah cukup bagus dan tempatnya sudah bagus, tapi memang ke depan butuh pengembangan lagi untuk wisata. Selain wisata Tangkeban juga ada wisata Igir Kandang, itu juga view yang bagus, langsung melihat Gunung Slamet, view yang bagus sekali, dan itu juga masih butuh pengembangan yang lain. Sehingga di Kabupaten Malang untuk potensi-potensi untuk sumber daya alamnya cukup mendukung. Bagaimana kita pemerintah lebih bisa menggandeng investor untuk pengembangan wisata maupun pengembangan teknologi pertanian. Di samping pertanian dan wisata, kita juga punya potensi di bidang industri. Nah, kita beberapa sudah masuk industri, ada industri garment, ada industri sepatu, gitu. Kita sekarang lagi di kecamatan di Desa Keramat itu sudah ada penimbunan dan sebagainya. Terus di Desa Kalirandu, Kecamatan Tarukan juga sudah mulai dibangun industri. Jadi potensi di Pemalang industri cukup menjanjikan, karena posisi Pemalang adalah posisi yang di tengah-tengah di antara Surabaya maupun Jakarta, sehingga banyak investor melirik di Kabupaten Pemalang. Karena transport baik ke Surabaya maupun transport ke Jakarta tidak terlalu jauh, apalagi sudah ada jalan tol, sehingga itulah potensi yang
Mas sekarang sudah dilaksanakan dan ke depan perlu pengembangan lebih bagus lagi untuk menarik investor. Silahkan datang ke Pemalang. Ayo datang ke Pemalang karena kita persulit, kita buka selebar-lebarnya, kita istilahnya welcome to investor. Silahkan untuk datang ke Pemalang.